Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansah Ramiarno. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat selalu dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya ingin sharing ataupun berbagi tips ya tentang memanasi mobil. Kenapa sih mobil harus dipanasi? Apa alasannya? Bagi teman-teman yang penasaran, pengen tahu jawabannya, jangan lupa untuk menonton video kali ini sampai akhir tentunya, dan semoga tetap bermanfaat. Baik teman-teman, jadi ada beberapa alasan kenapa kita diwajibkan untuk memanasi mobil terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Jadi alasan utamanya untuk menjaga kondisi mesin ataupun komponen lainnya optimal terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Jika kita breakdown, maka ada beberapa alasan yang mendasari ataupun melatar belakangi kenapa kita diwajibkan untuk memanasi mobil ini teman-teman sebelum kita gunakan tentunya ya. Yang pertama jadi untuk menghindari kebocoran kompresi. Terus yang kedua jadi untuk menghindari keausan pada mesin. Kita tahu jika mobil tidak kita gunakan selama semalam ataupun kondisi mesinnya sudah dingin, maka otomatis oli yang ada pada bagian atas mesin itu akan turun menuju ke karter ataupun penampungan oli. Nah, untuk menaikkan si oli tersebut ke bagian atas dan melumasi komponen-komponen yang ada pada mesin, maka kita diwajibkan untuk memanasi mesin. Jadi menghidupkan mesin secara ringan terlebih dahulu agar oli yang sebelumnya berada di bagian penampungan oli naik ke atas dan melumasi komponen yang ada pada bagian mesin ya, yang tentunya susah dijangkau sebelum kita gunakan. Jadi untuk menghindari yang namanya keausan mesin teman-teman. Terus untuk alasan yang ketiga kenapa kita diwajibkan untuk memanasi mesin, kita tahu jika mobil ini untuk menghidupkan baik itu lampu, instrumen dan lain sebagainya diperlukan yang namanya aki. Nah, aki akan berkurang dayanya jika mobil tidak kita gunakan ataupun tidak kita hidupkan teman-teman. Nah, untuk mengisi daya dari aki tersebut, maka kita harus menghidupkan mesin dengan cara kita panasi mesin ya. Dengan cara itu, maka aki yang kondisinya sudah tidak lagi penuh daya listriknya akan disuplai lagi ataupun diisi lagi, di-charge begitu pada saat kondisi mesin nyala teman-teman. Nah, jika kondisi aki selalu bagus ya, dayanya selalu terisi penuh, maka bisa berefek pada umur aki yang semakin panjang teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa kita diwajibkan untuk memanasi mesin sebelum kita gunakan ataupun jika mobil tidak kita gunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya alasan kenapa kita diwajibkan untuk memanasi mobil. Nah, jadi ada beberapa tipe mobil yang sering kita jumpai, terutama untuk mobil yang bahan bakarnya masih menggunakan bensin bukan solar. Ada dua tipe. Yang pertama mobil yang sudah menggunakan injeksi sistemnya, dan yang kedua seperti yang ada di depan kita ini mobilnya masih menggunakan karburasi. Tentu ada perbedaan perlakuan pada saat kita memanasi kedua mobil ataupun kedua jenis mobil tersebut. Seperti halnya mobil Daihatsu Espas ataupun Zebra ini masih karbu ya teman-teman. Tentu Espas juga ada yang injeksi sih. Jadi durasi waktu yang diperlukan untuk memanasi mobil yang masih menggunakan sistem karburasi itu sekitar 5 menit saja teman-teman. Tidak perlu lama-lama ya. Walaupun konon katanya ada beberapa orang yang mengatakan jika semakin lama kita memanasi mobil itu akan semakin bagus. Tapi yang ada nanti malah kita akan kehabisan bahan bakar dan tidak ada efek yang signifikan. Dan untuk mobil yang sudah menggunakan sistem injeksi, kita bisa memanasi mobil dalam kurun waktu 30 detik sampai 1 menit saja. Jadi tidak perlu lama-lama karena di dalam mesin tersebut sudah ada sensor-sensor tentunya yang lebih canggih jika dibandingkan dengan mobil yang masih konvensional, masih menggunakan sistem karburasi seperti Daihatsu Espas ini. Oke, itu tadi tentang lamanya, berapa lama kita harus memanasi mesin. Jadi untuk karbu seperti yang sudah saya sebutkan tadi sekitar 5 menitan saja, barangkali 5-10 menitan ya untuk menghidupkan mobil, untuk memanasi mobil. Terus kapan waktunya
kita menghidupkan mobil ataupun memanasi mobil. Jadi teman-teman sebaiknya panasi mobil sebelum kita gunakan, sebelum kita ajak jalan, serta jika mobil tidak kita gunakan dalam kurun waktu lama, kita bisa manasi di tempat. Tentu untuk mengisi daya pada aki agar aki tidak drop, tidak soak begitu. Kurang lebih ya seminggu bisa 2 ataupun 3 kali jika kita tidak menggunakan mobil keluar rumah dalam kurun waktu yang lumayan lama. Sebaiknya teman-teman jika kita memanasi mobil, kita ajak keluar juga mobil untuk keliling, sekalian kita ikut memanasi yang namanya kaki-kaki, ban, persneling dan lain sebagainya. Jadi kita tidak melulu hanya memanasi mesin, mengisi daya pada aki, tapi kita juga ikut memanasi komponen-komponen lainnya yang ada pada mobil. Sembari kita cek apakah ada kerusakan pada instrumen ataupun pada komponen mobil lainnya. Itu tadi teman-teman, jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus memanasi mobil, dan ada pula manfaat jika kita memanasi mobil dan kapan kita harus memanasi mobil, berapa lama kita harus memanasi mobil. Barangkali sudah terjawab. Dan jika teman-teman memiliki pengalaman ataupun ingin berbagi informasi, silahkan Anda tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga, pasti di setiap mobil itu ada petunjuknya ataupun pedomannya sebelum kita memanasi mobil. Jadi teman-teman pastikan juga membaca petunjuk yang ada pada mobil tersebut. Tentu ada berbagai macam karakter mobil yang antara mobil yang satu dengan mobil yang lain itu berbeda ya. Tadi sudah ngomongin soal alasan kenapa kita diwajibkan untuk memanasi mesin. Jadi tidak afdol rasanya jika saya tidak ikut memanasi mesin. Sekarang kita nyalakan mesinnya teman-teman. Kita panasi 5 menit saja, tidak perlu lama-lama. Nah, ini sudah hidup. Ini jam 14.50 ya. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 13 bulan 8 tahun 2022. Kita tunggu 5 menit saja teman-teman. Moments later. Nah teman-teman, jadi sudah 5 menit ya. Ini waktu menunjukkan pukul 14.55, sudah 5 menit. Jadi kita sudahkan saja ataupun cukupkan memanasi mesin mobil ini. Baik teman-teman, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat, dan jangan lupa bagi Anda yang menyukai video ini untuk menekan tombol like dan dislike bagi Anda yang tidak menyukainya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.